Bacaan dari Nubuat Nahum. Lihatlah, di atas gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu. Sebab orang dursila takkan datang lagi menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Celakalah kota penumpah darah itu. Kota itu seluruhnya dusta belaka, penuh dengan barang rampasan, dan tak henti-hentinya menerkam. Dengar lecu cambuk dan derak-derik roda. Dengar kuda lari berderak dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Maya tidak habis-habisnya, orang-orang jatuh tersandung pada mayat. Aku akan melemparkan aib ke atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan dikau, serta berkata, Niniwe sudah hancur. Siapakah yang meratapi dia? Siapakah, dari manakah aku akan mencari pelipur lara untuk dia? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Bagi kita, kata-kata ini sudah biasa. Namun, ketika kita merefleksikan lebih dalam, inilah jalan penyangkalan diri yang Yesus berikan atau Yesus tawarkan kepada kita untuk membuat keputusan. Kalau mau menjadi muridnya yang sejati, harus melakukan penyangkalan diri. Penyangkalan diri berkaitan dengan keegoisan diri. Dengan menyangkal diri berarti orang bersedia untuk melepaskan keterikatan dirinya, kelekatan dirinya
dirinya dengan berbagai hal, dengan harta benda, dengan kekuasaan, dengan materi, dengan relasi, dengan kehendak atau naluri pribadi, untuk menyatakan dirinya bersatu di dalam Yesus, mengikuti apa yang Allah kehendaki, memilih jalan seperti yang Yesus jalani, yakni jalan penderitaan. Hanya dengan cara demikian, cara penyangkalan diri itulah orang keluar dari keegoisan dirinya dan berjumpa dengan orang lain sambil melakukan perbuatan kasih. Itulah citra identitas murid-murid Kristus. Kita pun sudah memilih jalan menjadi pengikutnya dan sudah berjuang memikul salibnya. Maka berdoalah terus kepada Tuhan Yesus yang memberikan sabda ini, agar penyangkalan diri itu semakin kuat. Dekatkanlah dirimu pada Tuhan Yesus, serahkanlah seluruh bebanmu pada Tuhan Yesus. Dan istimewa di bulan pertama ini, Ia memberikan begitu besarnya cinta kasih, belas kasihnya kepada setiap orang, sehingga seperti sabdanya, setiap beban manusia akan diringankan kalau datang kepada Tuhan Yesus sendiri. Terpujilah Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa, bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan rahmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita, serentak mendoakan semua orang yang kita janjikan doa maupun mereka yang meminta kita mendoakan mereka, kaum keluarga, para kenalan sahabat, para donatur, para benefaktor, dan siapa saja teristimewa yang melakukan kebaikan di dalam hidup ini, menyatakan cinta kasih Kristiani di dalam hidup ini kepada sesama. Semoga mereka senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Tritunggal Maha Kudus dalam seluruh aktivitas hidup mereka, pekerjaan mereka, pun dalam pergumulan hidup mereka. Itu Ekaristi, persiapan